Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan 2024. Perkenalkan, nama saya Rudi, mahasiswa PPG dalam jabatan 2023 angkatan ketiga Universitas Negeri Surabaya. Pada hari ini, Senin, tanggal 4 Maret 2024, saya akan melakukan praktik pembelajaran di SMK Negeri 1 Pindrang pada kelas 10 akuntansi 3 dengan materi mengidentifikasi diksi pada teks puisi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siang hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Nah, tiada kata yang paling baik kita haturkan pada siang hari ini tiada lain dan tiada bukan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat iman untuk bisa berkumpul dalam kegiatan pembelajaran. Salam dan taslimat junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli. Baik, terima kasih. Jadi ini adalah pertemuan kita yang kesekian kalinya dalam proses pembelajaran. Untuk pengaturan awal kita, saya mau satu orang di antara kita yang bisa baca doa. Ya, boleh di tempat saja, silakan. Sebelum kita belajar, marilah kita Stop. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Baik. Stop. Nah, untuk kegiatan kita hari ini di bab 5, kegiatan pertama yaitu memahami diksi dalam teks puisi yang dibacakan. Memahami diksi. Pernah dengar nama istilah diksi? Belum pernah? Oke. Nah, lanjut. Apersepsi, menggali pengalaman dan pengetahuan awal peserta didik terkait pengertian puisi, perbedaan puisi dengan prosa dan ciri-ciri puisi. Peserta didik diajak untuk menelusuri berbagai informasi tentang puisi dari berbagai sumber lain. Saya mau bertanya, kira-kira kalian pernah membaca puisi? Pernah. Terakhir kalian membaca puisi di mana? SD. Di SD. Ada yang pernah ikut lomba baca puisi? Randi. Mana Randi? Sini, Pak. Pernah? Masya Allah. Juara berapa? Oke, juara 2. Ya, perlu saya umumkan bahwa hari ini kita dapat piala SMK 2 menjuarai lomba baca puisi nomor 2 se-Kabupaten Pindrang, dan pialanya saya terima hari ini. Ya, yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Bahasa Indonesia Universitas Negeri Makassar. Lanjut ya. Nah, ada pertanyaan muncul. Kira-kira apakah kalian pernah membaca puisi? Pernah. Alhamdulillah. Kemudian kedua, bagaimana pendapat kalian tentang bahasa dalam puisi? Bagaimana bahasa yang digunakan dalam puisi? Yang pertama, ada yang tahu bahasa yang digunakan dalam puisi? Apa? Menggunakan bahasa yang sopan. Kemudian bahasa baku. Oke, bisa. Kemudian pertanyaan ketiga, kira-kira bagaimana ciri-ciri menurut puisi?
kalian? Terdiri dari beberapa bait. Ada yang lain tentang puisi? Dibaca dengan harus suara lantang. Kemudian, mengapa kalian perlu mempelajari diksi dalam puisi? Karena pada pelajaran hari ini yang dibahas adalah diksi. Nanti sabar, kita akan laksanakan. Nah, sebelum saya lanjut, saya mau bertanya, mana ketua kelas? Hari ini siapa yang tidak hadir? Winda, Sahira, Muhammad Irsan, Siti Hajar. Nah, kira-kira informasi apa yang kalian dapat? Kenapa mereka tidak hadir? Basket. Oh, ikut basket. Jadi di kelas ini ada 4 orang yang ikut basket. Masya Allah. Kita doakan, mudah-mudahan sehat dan lulus. Amin. Oke, terima kasih. Lanjut. Baik. Nah, sebelum kita masuk dalam materi, silakan buka HP-nya. Ya. Kita tidak menggunakan kuisis, langsung masuk. Ya. Silakan. Jadi untuk ini adalah angket motivasi. Silakan diisi. Kira-kira menurut jawaban yang paling benar menurut Anda itu yang mana? Jadi silakan dipilih. Ini hanya angket motivasi. Pertanyaan kalian akan dapatkan. Baik, anak-anak sekalian, kita lanjut ya. Lanjut ya. Nah, satu orang, siapa yang bisa baca tujuan pembelajaran? Silakan dibaca. Tujuan pembelajaran: peserta didik mampu memahami diksi dalam teks puisi yang dibacakan dengan kritis dan reflektif. Oke, ada lagi kita temukan diksi. Peserta didik mampu memahami diksi dalam teks puisi yang dibacakan dengan kritis dan reflektif. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian mampu memahami diksi. Apa itu diksi? Sabar. Nah, untuk model pembelajaran kita hari ini adalah disebut dengan CIRC. Apa itu CIRC? Cooperative, Creative, and Composition. Apa maksud dalam bahasa Indonesia-nya? Ini memadukan antara kemampuan membaca dan menulis secara aktif. Jadi hari ini kita akan membaca dan menulis. Lanjut? Oke. Nah, bagaimana model pembelajaran dalam model CIRC? Nih, yang pertama orientasi masalah. Kita harus tahu masalah apa yang terjadi. Kemudian yang kedua organisasi belajar. Organisasi belajar. Untuk organisasi belajar kan sudah dibentuk dalam sebuah kelompok. Kemudian yang kedua penyelidikan kelompok. Dan yang keempat adalah pengembangan dan penyajian hasil penyelesaian masalah. Dan yang terakhir apa? Analisis dan evaluasi proses penyelesaian masalah. Oke, terima kasih. Nah, materi ajar. Siapa yang bisa baca? Materi ajar. Ya, silakan. Materi ajar. Setiap kata dalam puisi dipilih dengan cermat oleh penyanyi dengan berbagai pertimbangan. Hal tersebut bertujuan memunculkan ilmu dan makna tertentu. Oke, jadi materi ajar kita hari ini adalah setiap kata dalam puisi dipilih dengan cermat oleh penyair dengan berbagai pertimbangan. Nah, saya mau tanya, penyair, apa itu penyair? Pencipta puisi. Oke, paham sampai di sini? Oke, lanjut. Hal tersebut bertujuan untuk memunculkan efek dan makna tertentu. Pada persoalan materi ajar slide pertama paham? Paham atau masih bingung? Oke, lanjut. Nah, untuk itu penyair sering menggunakan gaya bahasa yang disebut dengan majas, pengimajian, kata konkret, dan kata konotatif untuk mendukung makna puisi yang ingin disampaikan. Berikut penjelasan mengenai hal tersebut. Sebelum saya lanjut, saya mau tanya, pernah dengar istilah majas? Pernah. Kalau
waktu ini majian? Kalau kata konkret, pernah dengar kata konkret? Kalau kata konotatif? Belum. Baik. Nah, yang pertama dulu kita akan bahas. Silakan berdiri. Ya, silakan. Materi ajas. Majas atau gaya bahasa. Majas atau gaya bahasa merupakan bahasa kiasan yang digunakan untuk menampilkan efek tertentu bagi pembacanya. Untuk lebih memahami majas atau gaya bahasa dalam Oke, jadi ternyata majas itu adalah gaya bahasa yang merupakan bahasa yang digunakan untuk menampilkan efek tertentu bagi pembacanya. Untuk lebih memahami majas atau gaya bahasa dalam puisi, nah ternyata majas itu terdiri atas berapa jenis? Yang pertama, majas perbandingan. yang kedua, Majas pertentangan. yang ketiga, Majas sindiran. dan yang terakhir, Majas penegasan. oke, terima kasih. Nah, ada yang pernah dengar istilah majas perbandingan? Dapat? Ya, silakan. Contoh majas perbandingan yang pertama ada Majas yang diungkapkan dengan cara membandingkan atau menyandingkan antara satu objek dengan objek lainnya. contoh dari majas perbandingan apa? Alegori. Ada yang disebut dengan alegori. Apa itu alegori? Ya, silakan dibacakan. Alegori itu ada yang tahu? Selain alegori apa lagi? Ada yang disebut dengan dapat di Google? Ya, alegori. Selain majas alegori apa lagi? Asosiasi. Alegori, asosiasi, apa lagi? Metafora atau yang dikenal orang metaforik. Apa lagi? Hiperbola, litotes, ironi. Apa lagi? Eufemisme. Ada yang lain? Cukup. Oke? Nah, lanjut. Ada yang disebut dengan majas pertentangan. Apa itu majas pertentangan? Ayo, silakan temukan. Apa itu contoh majas pertentangan? Buka HP-nya. Majas pertentangan adalah majas yang saya bisa baca. Oke, silakan. Majas pertentangan adalah mempertentangkan satu hal dengan hal yang lainnya. Itu disebut dengan majas. Jenis-jenis majas pertentangan. Ada yang disebut hiperbola, paradoks, oksimoron, antitesis, litotes, interminus, paradiksi. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas adalah majas sindiran. Kalian pernah disindir? Pernah. Di kelas ini apa yang sering disindir? Tentang kaos kaki. Kaos kakimu yang sudah berbulan-bulan dan harum. Selain apa itu yang sering disindir di kelasmu? Kebersihan kan? Ya, kelasmu yang malah bersih kan? Oke. Saya suka di kelasmu. Ternyata kelasmu itu bersih. Sampai saya merasa ingin muntah. Itu tergolong majas sindiran. Nah, kemudian ada yang disebut dengan majas penegasan. Cari lagi jenis-jenis majas penegasan. Ya, silakan dicari jenis-jenis majas penegasan. Apa? Repetisi. Kedua, apa? Retoris. Teologi, interupsi. Bukan parakan.
dibaca? Oke, silakan dibaca. Ya, makan. Santai, jangan tegang. Materi ajar. Pengimajian atau citraan merupakan kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan efek khayalan atau imajinasi pada diri pembacanya. Pembaca seolah-olah ikut merasakan, mendengar, melihat, meraba, dan mengecap sesuatu yang diungkapkan dalam puisi. Ada beberapa jenis citraan berdasarkan efek imajinasi yang ditimbulkan pada pembaca, yaitu citraan penglihatan, pendengaran, perabaan, pengecapan, penciuman, dan citraan gerak atau pradona. Oke, baik. Paham apa yang dibaca oleh temannya tadi? Bingung kan? Bingung. Oke, saya ulangi. Pengimajian atau citraan merupakan kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan efek khayalan. Pernahkah kalian mendengar ketika orang berucap, kamu seolah-olah membayangkan? Pernah? Oke, itu yang disebut dengan pengimajian. Kemudian pembaca seolah-olah ikut merasakan, mendengar, seolah-olah mendengar, dan mengucap sesuatu yang digunakan dalam puisi. Ada beberapa jenis citraan berdasarkan efek imajinasi yang ditimbulkan pada pembaca. Citraan penglihatan, pendengaran, perabaan, dan pengecapan, penciuman, dan citraan gerak. Seolah-olah bergerak. Itu disebut dengan pengimajian. Lanjut. Nah, yang ketiga ada yang disebut dengan kata konkret. Kata konkret. Secara umum kata konkret adalah kata rujukannya yang lebih mudah ditangkap oleh indera. Bukan ibu indera, tapi oleh indera tubuh. Contoh indera tubuh yang pertama, telinga untuk mendengar. Kedua, mata untuk melihat. Yang ketiga, mulut untuk pengecapan. Keempat, hidung untuk mencium. Untuk area penciuman memang. Dan yang kelima, apa? Bibir. Apakah bibir itu dari pengecapan? Boleh. Salah. Ya, boleh. Baik, lanjut. Nah, kata konkret. Perhatikan. Kata konkret adalah kata yang rujukannya lebih mudah ditangkap oleh indera. Konkret dapat berarti nyata, berwujud, atau benar-benar ada. Sementara itu, jika merujuk pada KBBI, ada yang tahu KBBI? Bagus. Kata konkret sendiri berarti nyata dan benar-benar ada. Kata konkret memiliki arti berwujud, dapat dilihat, diraba, dan sebagainya. Jadi contoh sesuatu yang konkret adalah bunga, tanah, suara, wangi parfum, dan oke. Nah, saya akan perdengarkan. Untuk lebih paham materi kita, saya akan mempertontonkan kalian. Ya. Selamat semuanya. Mari bersama ini dalam pelajaran bahasa Indonesia. Bersama teman-teman. Yang di belakang benar tidak?
Kelihatan? Rabun. Nah, demikianlah penayangan video hari ini dan ini adalah pekerjaan kita dari awal. Kelihatan tampak? Jelas? Tidak. Jelas atau tidak? Oke. Ada yang bisa baca puisi atau mewakili temannya baca puisi? Nah, Rani silakan ke atas. Ke atas dan bacakan nanti. Ya. Ini yang kita akan belajar hari ini. Ada sesuatu saat apa lagi? Saat bersendiri. Kita akan ya, di situ lagi bisa. Dibantu kita. Ya, ya. Sabar ya. Kita pakaikan musik ya supaya bahaya. atau coba silakan dibaca-baca dulu. Sama sih tidak boleh. Apa? Saya carikan dulu videonya ya. Ya Pak. Ya, silakan baca. Catatan hati, ada sesuatu yang terasa hampa saat terakhir semakin menua. Ada sesuatu yang terasa berbeda saat hujan datang di antara mega, sendiri dan sepi. Aku ingin berlari menelusuri mimpi yang tak kunjung berhenti. Allah membuka aku hanya berdiri di sini. Mengeja baik lagi, tetapi mati turun hari. Ketika setia berlalu dan pergi, ketika hati berhenti bernyanyi, aku ingin kembali di sini sekali lagi. Oke, aplaus untuk dia. Baik, saya akan bagikan berkelompok. Nah, tapi untuk yang di belakang. Oke, di belakang.
Iya. Nah, perhatikan dulu, perhatikan. Perhatikan ya, halo. Hai. Nah, jadi yang kalian tentukan nanti adalah majas. Majas apa yang kira-kira kalian temukan di atas kuis ini? Kemudian pengimajian. Pengimajian apa yang kalian temukan? Dan jika ada, maka tuliskan di kata itu di kertas. Paham? Paham maksud saya? Begitu juga kata konkret. Apa itu kata konkret? Kata yang benar-benar nyata. Paham sampai di sini? Nah, bonus untuk kalian. Saya akan bacakan tulisnya. Catatan hati. Ada sesuatu yang terasa hampa. Saat langit-langit semakin menua, ada sesuatu yang terasa berbeda. Saat apa yang saya tidak tahu. Saat hujan-hujan tertahan di antara megah, sendiri dan sepi. Aku ingin berlari menelusuri mimpi yang tak kunjung menepi. Atau haruskah aku hanya berdiri di sini, mengejar baik pelangi yang hampir mati di penghujung hari. Ketika senja berlalu dan pergi, ketika hati ini terhenti bernyanyi, aku ingin kau kembali di sini. Terakhir, di sini. Oke, silakan diskusikan. Ya. Ditulis. Jadi lembar pertama itu adalah majas. Majas apa yang kalian temukan? Jika kalian menemukan umpama majas personifikasi pada kata apa? Paham? Oke, silakan. Diskusi. Jalan. Stop. Jalan ke Gimana mau majas sesuatu dalam Jadi bagaimana nih? Majas itu bagaimana sih kalau ngomongnya? Dari ini apa? apa? Ya, sudah jadi? Sudah apa ini? Sudah ada jadi? Sudah ada nomor 1 yang sudah jadi? Oke. Ada? Ya, bagi kelompok yang sudah selesai, silakan ditempel di sini. Nomor 1 bagus. Ya. Kelompok lain mana? Ya. Belum Bapak. Susah tempelnya? Biasa. Oke, silakan duduk dulu. Tidak susah untuk lengket. Oke, baik. Silakan duduk. Kita tulis. Ada yang bisa dapat kelompok mana yang mau kerja? Majas. Silakan. Ya, silakan. Majas apa yang kamu temukan? Ada diksi. Apa tadi itu diksi? Adalah kata. Diksi itu adalah kata. Ya, majas metafora. Langit-langit
Apa itu majas metafora? Majas metafora adalah Majas menggantikan satu konsep dengan yang lain tanpa menggunakan kata-kata pembanding. itu disebut dengan majas metafora. Oke. Ada yang lain? Apa itu metafora? Adalah benda mati yang seolah-olah hidup. Mana ada langit-langit yang semakin menguat. Oke. Terima kasih. Lanjut, pengimajian. Ada yang mau mengisi pengimajian? Halo? Pengimajian. Apa tadi itu pengimajian? Seolah-olah dirasakan. Manakah diksi mana yang di sini seolah-olah kamu merasakan? Silakan ditulis. Silakan. Nah, kalau kata konkret, apa itu kata konkret? Yang dirasakan oleh panca indera. Ada tidak yang seolah dirasakan panca indera? Ada. Oke, silakan ditulis. Ya, bagus. Luar biasa. Jadi pekerjaan kalian seperti pekerjaan yang tadi. Menentukan apa yang pertama? Majas. Kemudian kedua? Pengimajian. Yang terakhir? Kata konkret. Nah, atau boleh cari di Google. Cari di Google. Silakan cari di Google. Puisi Lawalin Luar. Ya? Ya. Ya, silakan. Oh ya, maaf, di sini saja. Kalau di Google terlalu lama. Ya, silakan. Ditempel nanti di bakunya masing-masing. Dan masing-masing kelompok akan memeriksa pekerjaan temannya. Seperti ini pekerjaan Anda. Ya. Bagi yang mau lagi kertas silakan. Jadi untuk pekerjaan majas dibuat tabel seperti ini. Yang kedua pengimajian atau pencitraan seperti ini. Kalau jenis pengimajian apa? Kemudian lari pada puisi yang mana? Kemudian yang terakhir ada kata konkret. Buat tabel di sini. Dibuat tabel. Ya. Atau kita tidak perlu buat tabel saja. Oke, silakan. Langsung saja. Majas. Kenapa nak? Oh iya, boleh lebih dari satu.
Ah. Ingat ya, boleh yang kalian tuliskan itu lebih dari satu jawabanmu. Paham? Oke, silakan. Kasihmu ibarat samudra. Ya. Lari, baris. Tulisan mana? Lari pada bagian mana? Itu tertulis jawaban itu. Ya. Oke. Jenis majas seperti tadi. Jenis majas metafora kan kamu tuliskan lagi. Kata-katanya. Ya. Silakan. Ini. Apa lagi? Objek digital pada Apaan Cipakura? Ya, diskusikan dengan teman-temannya. Ya, silakan diskusi. Ya. Iya. Kalau yang mana ini ya? Pengimajian. Nah, jenis pengimajian kan ada jenis pengimajian tadi kan? Kemudian barisnya yang mana? Oke. Ya. Kata mana kata konkret? Nah, ini kata konkret. Kata konkret yang mana yang kamu temukan? Lari pada kata bagaimana? Maknanya apa kira-kira? Ya. Sebaiknya ada yang kerja ada yang kerja kata konkret, ada yang kerja pengajian, ada yang kerja imajinasi.
Insyaallah 5 menit ke depan kita akan presentasi masing-masing. Kelompok 2 sudah selesai. Berapa nomor lagi? Tinggal 1. Kelompok 3. Berapa nomor lagi? 1 lagi. Ini kelompok 5. 1 lagi. 6. Berapa? 1 lagi. Oke. Lima menit ke depan kita akan presentasi. Sudah? Oke. Berapa yang selesai? 4. Kelompok 1 sudah? 2, 3, 5, 6. Oke. Sekarang saya persilakan kelompok 4 presentasi. Silakan ke atas. Semuanya. Baik, anak-anakku sekalian, kita dengarkan presentasi dari kelompok berapa? 4. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin membacakan hasil diskusi kelompok kami. Ya, silakan. Majas 1. Majas metafora. Ya, ada lagi mana metaforanya? Ibu adalah dua pertapaanku. Benar atau salah? Benar. Nomor 2. Majas mile. Mile. Terus lari kasih ibaratnya mudra. Oke, lanjut. Penyimajian. Ya, Satu, pengikatan. Lari, daunanku gugur bersama daya ranting, gugur, menjering saat bunga kembang menuju ke langit, kemudian ke bumi. ya. Terus Nomor 2, penciuman. Lari, semerbak bau sayang. Ketiga, oke. Yang ketiga. perasaan. Udah, kata konkret. Jadi apa hal yang bisa kita simpulkan dari proses pembelajaran kali ini? Bagaimana perasaanmu? Silakan tulis. Silakan. Ya. Bagaimana perasaanmu? Oke, silakan tulis. Ya. Silakan. Ditulis. Satu orang. bahagia. Ada yang lain? Silakan.
dan hasil dari pekerjaan kalian itu akan masuk di Google Form. Silahkan. Ada yang berkirim. Oke, sudah terkirim ya? Oke. Biar kirim juga biar. Bukan aja. Mana ini? Sini. Oke? Oke, cukup. Baik, untuk selanjutnya rencana kegiatan pertemuan ke depan adalah apa? Mengidentifikasi tema dan suasana dalam puisi. Oke, insya Allah. Nah, aplaus untuk kita semua. Baik, demikian pembelajaran kita hari ini. Sebelum terakhir pembelajaran, saya minta satu orang untuk berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini manfaatnya ada dan bernilai ibadah. Oke, mana sekretaris kelas? Mana sekretaris kelas? Oke, silakan. Belajar, marilah kita membaca doa sebelum pulang. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Demikian pembelajaran kita hari ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.